once again. 5 pencaksilat terbesar di Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. 5 pencaksilat pagar Nusa. Dahulu kala, di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama, NU, terdapat banyak aliran silat. Keberagaman tersebut membuat dibentuknya pagar Nusa, sebagai wadah perkumpulan pencaksilat di bawah NU, tahun 1986, di antara ragam yang ada nama Pagar Nusa Gasmi, Pagar Nusa Batara Perkasa, Pagar Nusa Satria Perkasa Sejati dan lain sebagainya. Nama Pagar Nusa merupakan singkatan dari Pagar NU dan bangsa. Pencaksilat ini didirikan oleh Gus Maksum Jauhari di kota Jombang. 4 Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Perguruan Tapak Suci berdiri pada tanggal 31 Juli tahun 1963 di Kauman, Yogyakarta. Ketua Umum pertama Tapak Suci adalah Haji Jarnawi Hadikusumo. Setelah berdiri Tapak Suci menerima permintaan untuk membuka cabang di daerah-daerah, secara otomatis Tapak Suci menjadi wadah silaturahmi para pendekar yang berada di lingkungan Muhammadiyah. Pada tahun 1964, ketika itu pimpinan pusat Muhammadiyah diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Badawi. Tapak Suci diterima menjadi organisasi otonom Muhammadiyah. Nama perguruan menjadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah, atau disingkat Tapak Suci. 3. Pencak Organisasi. Pencak silat ini berdiri di kota Lumajang, pada tanggal 27 Agustus tahun 1927, didirikan oleh seorang pahlawan yaitu Guru Besar Imam Sujai. Beliau seorang pahlawan yang pada masa itu berjuang untuk bangsa Indonesia. Sebelum beliau mendirikan perguruan ini, beliau telah bergabung di perguruan silat, Setia Hati Terate. Setelah sekian lama bergabung, lalu beliau menciptakan suatu perguruan bela diri, silat pencak organisasi, sehingga beberapa jurus-jurusnya mirip dengan PSHT, namun tidak sama. Beliau telah memodifikasi dan mengembangkan jurus-jurus PSHT dengan pikiran beliau. Sekarang pencak organisasi telah berkembang di mana-mana dan telah meraih prestasi yang membanggakan bangsa Indonesia. Dengan pesilat-pesilat yang berkualitas, PO telah mengharumkan nama bangsa. Sebagai contoh menangnya pesilat-pesilat PO yang mewakili bangsa Indonesia di SEA Games Chiang Mai, Thailand. 2. Silat Nasional Perisai Diri. Teknik silat Indonesia ini diciptakan oleh Pak Dirjo. Beliau pernah mendapat penghargaan pemerintah sebagai pendekar purna utama, yang pernah mempelajari lebih dari 150 aliran silat Nusantara, dan mempelajari aliran Kungfu Shaolin atau Shaolin selama 13 tahun. Teknik praktis dan efektif berdasar pada elakan yang sulit ditangkap dan serangan perlawanan kekuatan maksimum. Saat ini perisai diri merupakan silat yang paling dikenal dan banyak anggotanya di Australia, Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Teknik asli dalam silat perisai diri sebagian besar digali dari aliran Shaolin atau Shaolin. Dengan kreativitas Pak Dirjo, yang mirip hanyalah sikap awalnya saja, sedangkan gerakan maupun implementasinya sudah dijiwai oleh karakter pencak silat Indonesia. Hal ini yang menjadikan ilmu silat perisai diri mempunyai sifat unik, tidak ada kemiripan dengan silat yang lain. 1. Persaudaraan Setia Hati Terate. Untuk menjadi saudara pada Persaudaraan Setia Hati Terate ini, sebelumnya seseorang itu terlebih dahulu harus mengikuti pencak silat dasar yang dimulai dari sabuk hitam, merah muda, hijau dan putih kecil. Pada tahap ini, seseorang tersebut disebut sebagai siswa atau calon saudara. Selama dalam proses latihan pencak silat, seorang pelatih atau warga SH juga memberikan pelajaran dasar kesaan secara umum kepada para siswa tersebut.
Setelah menamatkan pencaksilat dasar tersebut, seseorang dianggap sebagai warga atau saudara SH, apabila ia telah melakukan pengesahan yang dikecer oleh Dewan Pengesahan. Dewan Pengesahan ini termasuk saudara SH yang terbaik dari yang terbaik, yang dipilih melalui musyawarah saudara-saudara SH. Proses kecer tersebut berlangsung pada bulan Syuro atau Muharram. Adapun syarat yang harus disediakan dalam proses pengeceran antara lain, ayam jago, mori, pisang, sirih, dan lain sebagainya syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam proses pengeceran ini, kandidat diberi pengisian dan gemblengan jasmani dan rohani serta ilmu kesaan dan juga petuah-petuah, petunjuk-petunjuk secara mendalam dan luas. Saudara SH yang baru disahkan tersebut, dalam tingkatan ilmu disebut sebagai saudara tingkat 1. Pada persaudaraan setia hati teratai dibagi dalam 3 jenis tingkatan saudara, yaitu saudara SH tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Hadang SH teratai tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di beberapa negara lainnya, seperti Belanda, Perancis, Belgia, Jerman, Amerika Serikat, Australia,